Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PPKN tema 5 subtema 3. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Sudah siapkan anak untuk belajar hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman karena Indonesia juga memiliki banyak pulau yang mencerminkan keragaman sosial dan budaya. Perbedaan yang ada di Indonesia itu tidak menjadikan bangsa Indonesia itu terpecah belah, tapi perbedaan yang ada di Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia atas perbedaan-perbedaan itu. Jadi perbedaan yang ada itu malah menyatukan bangsa Indonesia itu. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu kesatuan di bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah kesatuan dalam bidang sosial. Maknanya adalah bangsa Indonesia terus berusaha mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Maksudnya adalah bangsa Indonesia itu terus berusaha mencapai kemajuan masyarakatnya yang seimbang. Jadi tidak ada masyarakat yang tertinggal. Jadi semuanya sama-sama bisa maju bersama secara merata seperti itu. Nah, sekarang adalah kesatuan di bidang budaya. Maknanya adalah kekayaan budaya yang beragam di Indonesia menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi, kekayaan budaya yang beragam ya seperti tadi ada pakaian adat, ada latar belakang yang berbeda, itu menjadi modal bagi pengembangan budaya yang akan dapat dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di sosial budaya itu ada menghormati penganut agama lain yang sedang merayakan hari besar, bergotong royong menjaga keamanan lingkungan, bekerja sama membangun fasilitas umum, saling membantu korban bencana alam, dan menghargai budaya lain serta mau mempelajarinya. Seperti itu. Manfaatnya adalah menciptakan rasa kebersamaan antar warga masyarakat, tumbuhnya sikap toleransi antar warga, memperkuat rasa cinta tanah air, dan memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, Indonesia itu memiliki berbagai keragaman sehingga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Berdasarkan deklarasi Juanda, kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Nah, salah satu cara yang dapat menyatukan bangsa Indonesia itu adalah dengan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara ini adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dalam kegiatan ekonomi juga dibutuhkan persatuan dan kesatuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan ini juga diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tidak mengeksploitasi, saling menghormati dan menghargai antar pelaku ekonomi, menjalin kerjasama dengan baik dan jujur, dan yang kelima adalah menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah ya. Itu adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi.
Nah, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi itu adalah kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi secara merata, tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Jadi, bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga. Anak-anak pasti masih ingat ya tadi penjelasan Ustazah tentang keberagaman bahasa di Indonesia. Nah, karena keberagaman yang berbeda-beda itu, kita membutuhkan alat nomor satu berupa bahasa persatuan. Mengapa? Karena bahasa itu merupakan alat komunikasi, yaitu kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada penerima pesan. Nah, bahasa persatuan bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Pasti yang anak-anak masih ingat ya, kemarin bahasa Indonesia itu sudah disahkan oleh para pemuda Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi kita harus menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, salah satu cara berkomunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa adalah dengan sopan dan jelas. Karena penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ini memiliki banyak manfaat. Manfaatnya adalah memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah lain dan menghindari terjadinya salah paham yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Tugas LFA yang pertama adalah jelaskan mengapa kegiatan berikut ini mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Dan berikut adalah tugas kedua. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan anak-anak tentang persatuan dan kesatuan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.